keluarga kerajaan. Dari ruang kerja saya, kita akan belajar bersama tentang Kitab Yohanes pasal yang ke-8 dalam seri perenungan Kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ini bertemakan jangan menghakimi menurut ukuranmu. Yohanes 8 ayat 11. Mari kita baca bersama. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang kekasih, subjektivisme tetap masih terjadi di dalam penegakan hukum. Penerapan like dan dislike tetap diberlakukan sepanjang adanya suatu kepentingan yang dipertahankan. Saya kira bukan hanya dalam dunia hukum saja, tapi di mana-mana dalam dunia kerja, bahkan di dalam dunia pelayanan, subjektivisme, like dan dislike tetap ada di situ. Sepanjang ada orang-orang yang ingin mempertahankan kepentingannya, mempertahankan kedudukannya. Nah, hal ini pun terjadi di Israel di dalam pasal ini. Yesus dipaksa untuk apa? Menyatakan dan memutuskan hukuman bagi perempuan yang berbuat zina. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka memakai hukum Musa untuk menjerat Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, jangan dirajam, maka ada alasan bagi mereka menuduh Yesus untuk menolak hukum Musa. Tetapi ketika Yesus berkata ya untuk hukum rajam tersebut, maka Yesus akan dibawa ke pemerintahan Romawi karena orang Yahudi tidak boleh menghukum mati manusia. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus hanya berkata, barang siapa yang tidak berdosa atau tidak ada dosa atau tidak melakukan dosa yang sama atau dosa seksual, maka ia yang pertama yang melemparkan batu tersebut. Lalu ia menulis di tanah. Ya, ketika Yesus sudah mengatakan demikian, barang siapa yang tidak berdosa bisa melemparkan batu, dia yang harus melemparkan batu yang pertama. Lalu kemudian setelah Yesus berkata demikian, dan lalu Yesus duduk dan menulis di tanah. Ya, memberikan kesempatan kepada hati nurani mereka untuk berbicara. Kemudian apa yang terjadi? Mereka pun mulai bubar satu persatu, ya, tanpa terkecuali, kecuali wanita itu. Ya, wanita itu jadinya tidak dihukum oleh orang-orang tersebut. Nah, penghakiman manusia tidak sempurna karena penghakiman itu menurut ukuran manusia. Nah, ukuran manusia relatif. Hanya penghukuman Allah yang adil. Apakah tidak perlu diterapkan hukum dan penghukuman? Perlu, sangat perlu. Namun di sini berbicara bahwa setiap manusia itu berdosa, tidak terkecuali baik orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Jadi semuanya manusia telah berdosa. Nah, yang kedua, Yesus tidak berdosa dan memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk bertobat. Nah, jadi dalam hidup ini, janganlah kita menghakimi seseorang menurut ukuran kita. Terlebih lagi di dalam dunia rohani. Berikan kesempatan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik dalam terang dan kasih Tuhan. Tuntun dia, tegur dia dengan kasih, supaya dia bisa mengalami perubahan itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.